Allah yang menurunkan Al-Quran artinya tidak bisa dirubah. Tapi standar itu ketika Allah yang menurunkan Taurat dan Injil itu sama sekali sekarang tidak ada kebenaran karena sudah bisa diubah. Itu standar ganda. Yang kedua Bang, sebenarnya protesnya gini. Apakah betulkah itu ini persoalannya pemusnahan mushaf-mushaf itu yang lainnya seperti punya Ibn Mas'ud yang di dalam sejarah kitab Muslim di Sahih contohnya Bukhari yang dikatakan bahwa itu Umur Zaid itu dia protes juga bahwa masih anak-anak waktu tahu nggak itu kan yang di dalam di dalam hadis 4 orang yang diajukan sebenarnya yang tapi ternyata baik Zaid Mas'ud itu tidak termasuk satupun di ini gini persoalannya begini. Harusnya kalau menurut metodologi penelitian sumber-sumber yang berbeda itu mushaf-mushaf yang berbeda itu menjadi koreksi untuk kebenaran. Jadi artinya ini sekarang katakanlah oke betul lah, tapi siapa yang bisa mempercayai bahwa Utsman dan Zaid itu tidak akan menulis berbeda? Kata abang tadi ini karena memang dijaga oleh Tuhan. Lalu apakah bukan Tuhan yang menurunkan Taurat dan yang Injil dan kitab Zabur? Itu bisa diubah oleh orang, tapi kalau Quran tidak, itu adalah standar ganda. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi ini abang percaya ini kalau Utsman yang mengumpulkan waktu itu karena Tuhan menjaga Al-Quran itu tidak mungkin salah, walaupun dimusnahkan semua mushaf-mushaf. Tapi kalau dirubah, padahal Tuhan yang sama yang menurunkan. Itu standar gandanya. Saya jawab. Jadi Bang, kenapa Ibnu Mas'ud itu mengatakan Zaid masih anak-anak, saya sudah dewasa. Tidak masalah Bang, ibaratkan gini loh ya. Bang Juma ini orang api ini, atau ginilah. Orang kan hafal semua Pancasila. Di zamannya Bapak Soeharto ada orang yang hafal semua. Lalu di zamannya Bapak Prabowo ada orang nyuruh nulis tapi masih muda. Suruh nulis Pancasila kan tidak masalah. Ada orang cemburu. Ngapain Bapak Prabowo itu nulis anak ini? Wong di zamannya Bapak Soeharto anak ini masih kecil. Mendingan saya, ibaratkan gitu. Lo apa bedanya? Mau yang nulis anak kecil dulunya tidak ada kan mereka hafal semua. Wong cuma penulisan itu. Tidak masalah. Itu ya. Nah terus, andaikan misalnya, apakah dipastikan benar Utsman menyuruh itu? Ya pasti. Andaikan salah, ribuan yang hafal itu para sahabat. Ibaratkan gini, apakah benar seorang anak muda nulis Pancasila? Ya pasti benar. Andaikan salah, kan orang Indonesia tahu semua hafal itu. Mudah banget kan menegur kan? Ya terus. Kenapa cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena Al-Quran ini wahyu terlahir. Andai kan tidak dijaga oleh Allah, kalau ada penyelewengan, bagaimana Allah meluruskan? Oke, Taurat dirubah, gampang. Allah mengutus Yesus, meluruskan nanti. Ajaran Yesus, Injil dirubah, gampang. Kan ada Nabi Muhammad, meluruskan. Tapi kalau ajaran Nabi Muhammad dirubah, bagaimana? Bagaimana Allah caranya meluruskan? Wong Allah tidak mengutus Nabi lagi. Dan ingat, Taurat saja apa kata Musa? Ulangan 31 ayat 24. Apa kata Musa? Pegang sekarang Taurat. Mumpung aku masih ada. Saya tahu kedengkilan kalian. Andai kan aku nanti tidak ada, pasti kamu rubah-rubah Taurat itu. Ternyata beneran. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Dirompak-rompak. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Bahkan di dalam Yeremia 8 ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata, kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, dirubah-rubah. Jadi di dalam perjanjian lama pun memang Taurat akan dirubah. Tapi kalau Al-Quran, apa janji Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga sampai sekarang. Oke, silakan. Persoalan tadi yang abang bilang, kalau masih muda, itu lebih baik.
persoalnya gini Bang, di Sahih Bukhari 4999 itu persoalannya begini, aku telah mengambil atau mempelajari dari murid Rasulullah, bukan yang itu, apa namanya yang dikatakan begini, bahwa Zaid masih kecil. Tahu nggak umur Zaid berapa dia waktu itu? Itu masih 11 tahun sebelum dia hijrah. Jadi persoalan kalau ada penolakan, padahal di hadis kan ada 4 orang yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad kalau mau Al-Quran itu atau referensi Al-Quran itu 4 orang, termasuk Ibn Mas'ud. Satu pun tidak ada yang termasuk di kelompok yang dibentuk oleh Utsman. Oke lah, itu sesungguhnya gini, katakanlah kita boleh menerima apa yang abang bilang itu, bahwa oh enggak, itu karena dijaga oleh Tuhan, karena ini alasan ini. Tapi persoalannya itu musaf-musaf itu harusnya itu perlu dijaga supaya otentik, sehingga ketika metodologi penelitian, oh betul yang dikatakan oleh yang ditulis di Al-Quran yang disatukan oleh Utsman itu sesuai dengan, justru ini perbedaan musaf itu semua dihancurkan. Pertanyaannya hanya perbedaan dialek atau apa? Karena kita tahu baik bahasa Ibrani maupun salah titik koma saja itu sudah kan musaf itu adalah tulisan, bukan kan yang dihancurkan musaf, bukan bukan hafalan. Jadi kan bertolak belakang, yang dihancurkan itu, yang dibakar itu abangku, itu mushaf. Artinya kertas lembaran-lembaran itu. Nah, perbedaan sendiri sedangkan satu koma aja berbeda, itu sudah berbeda artinya. Contohnya dalam nama Allah, dihilangkan aja alif itu sudah bukan nama Allah. Nah, harusnya ketika ada semua musaf-musaf itu, maka itu sebenarnya penguatan bahwa betul yang disusun oleh Zaid. Karena Ibn Mas'ud juga menganggap ini ketidaksetujuan ini masih anak-anak, masih kepang dua katanya. Ketika dia mendengar dari mulut, berarti apa artinya? Ada yang tidak didengar oleh Zaid. Udah. Karena dia masih kecil. Udah. Oke. Jadi gini Bang, lembaran-lembaran yang dibakar oleh Utsman itu udah masalah. Ibaratkan gini, orang di zamannya Bapak Bung Karno menulis Pancasila 5. Ya, terus sekarang ditulis lagi anak-anak yang nulis. Apa bedanya? Tetap Pancasila kan, sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa. Tidak akan berubah. Gitu loh. Jadi, tidak masalah. Wong lembaran itu mereka nulis ketika Rasulullah menyampaikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditulis oleh mereka. Terus dihafal. Masalah nanti kertasnya dibakar, kan tidak masalah. Kan sudah dijaga. Emangnya Quran itu harus Quran tulisannya yang dijaga. Padahal dulu dalikal kitabul la raiba fi, tidak ada titik, tidak ada harokat, tapi tetap bunyinya dalikal kitabul la raiba fi. Artinya sama. Dalikal kitab ini la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Sama saja. Padahal dulu tulisannya gak ada harokatnya, gak ada titiknya. Tapi bacanya dalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Artinya ya sama. Gitu loh. Gak ada perubahan itu. Gak masalah. Kalau Anda bilang gak ada perubahan, sedangkan beda satu titik aja di bahasa Ibrani, beda bahasa Indonesia bangku, itu huruf-huruf. Hanya mungkin beda penekanan di mana berhentinya. Ini kalau bahasa ini yang dibakar bukan hafalannya, mushafnya. Jadi kan keberatan Ibn Mas'ud itu, ini waktu dia tulis dari mulut didengarnya dan ditulisnya, dibuatnya jadi mushaf, itu Zaid masih kepang dua. Nah, persoalannya berarti kalau Ibn Mas'ud aja keberatan, ini bukan soal apanya, penulisannya, pasti soal intinya. Kalau Pancasila sekarang dibakar tulisannya orang se-Indonesia di semuanya, coba apakah Pancasila 5 ini bisa hilang? Hah? Mudah nggak? Iya, Bang, siapa yang mempercayai bahwa semua orang-orang pada ini gini? Ribuan yang hafal, Bang. Ribuan yang hafal. Alkitab ditulis oleh banyak orang. Berbeda hampir 1500 tahun jangka penulisannya. Dan ada kitab Yahudi yang tidak setuju, itu masih dipakai oleh orang Kristen. Tapi dianggap itu adalah sudah apa semua. Ini semua dibakar mushaf yang lain, hanya versi si Utsman.
Oh, tapi dianggap itu kebenaran. Bang, Utsman itu bukan versi dia. Apa yang dia hafal, apa yang Ali hafal, masih banyak ribuan yang hafal. Kenapa emangnya? Apa kata Sidina Ali? Andaikan saya posisi seperti Utsman, punya kekuasaan, saya akan lakukan itu seperti Utsman. Kecuali cuma Utsman yang hafal. Ya, baru Anda ragukan masih masuk akal. Di zamannya Utsman malah mungkin ya, anggaplah di zamannya Nabi masih 1000. Di zamannya Utsman udah puluhan ribu yang hafal itu. Malah lebih banyak. Anda itu aneh. Ibaratkan Pancasila, mau dibakar kapanpun mudah banget. Anak kecil saja anak SD aja hafal. Tinggal Bang Juma misalnya nyuruh anak kelas SD. Lalu saya mengatakan, ngapain Bang Juma ini nyuruh anak SD? Wong saya ini lebih tua banget umurnya. Loh, apa bedanya saya yang nulis atau anak itu? Tetap aja Pancasila. Iya, persoalannya gini Bang, banyak yang hafal, tapi kan contohnya ada buku-buku yang ditulis oleh Soekarno. Persoalannya itu di Al-Quran. Pancasila. Siapa yang percaya bahwa Utsman itu adalah apa yang sesuai yang dihafal yang ditulisnya? Harusnya baru bisa dikoreksi Bukan kalau cuma ada Utsman yang musaf-musaf itu. hafal. Bukan hanya Utsman yang hafal, ribuan saat itu. Gimana sih? Iya kalau Utsman sendiri yang hafal. Gini Abang, maksudnya gini, siapa yang mempercayai apa yang ditulis oleh Zaid itu, timnya itu sesuai dengan yang dihafal jutaan orang itu? Permasalahannya, Sekarang sama sampai sekarang. iya, kenapa sama sampai sekarang? Itu karena sudah diseragamkan oleh Utsman. Sedangkan versi-versi yang harusnya menjadi pendukung kebenaran Al-Quran yang dibukukan itu, harusnya semua musaf itu menjadi otentik. Nggak ngerti, tunggu saya mute dulu, saya jelaskan ulang. Kalau begini ya, begini dari sisi akademis saja begini, Bang. Kalau Utsman itu salah menulis, pasti banyak yang protes. Karena kenapa? Karena banyak yang hafal. Nah, Anda berlandaskan mazhab-mazhab yang dibakar. Tadi sudah jelaskan analoginya Pancasila. Sekalipun Pancasila itu dibakar, Bang, semua buku yang terus Pancasila dibakar tetap bisa ditulis karena banyak yang hafal. Dan kalau salah ditulis pasti banyak yang protes karena banyak yang hafal. Sama dengan di zaman itu, Bang. Kalau Utsman salah menulis, ya pasti yang lain protes. Semua sahabat-sahabatnya protes, tetangganya protes, sepupunya protes. Kok bisa enggak sama dengan yang saya hafal? Karena banyak yang hafal. Kecuali kalau Utsman sendiri yang hafal. Begitu, Bang. Itu aja. Abang masa enggak ngerti itu. Bisa dipahami mungkin, Bang. Itu kan Khalifah bin Utsman kan pemimpin apa? Jadi secara otoriter atau secara apa? Bisa aja kita mengerti itu. Ini pun jadi persoalannya. Makanya saya bandingkan dengan Alkitab. Alkitab banyak penulis. Itu masih diterima semua. Mau siapapun penulisnya kan semua sumber-sumber itu disimpan. Ini menjadi persoalan. Siapa yang menjadi penentu sekarang yang ditulis oleh Utsman itu adalah benar-benar yang Ada ya. Sekarang gini Bang, coba. mana musafnya? Oke, sekarang gini Bang. Loh, Al-Quran itu orang Arab itu Bang, ketika wahyu turun, ada yang menulis, yang bisa nulis. Ada yang langsung menghafal. Rata-rata dihafal oleh mereka. Kenapa Al-Quran itu mudah dihafal? Pertama, bahasanya sendiri. Mereka suka menghafal. Orang Indonesia loh, anak kecil loh, bisa hafal itu. Anak kecil, padahal tidak tahu artinya. Apalagi mereka, Al-Quran kenapa mudah dihafal? Pertama, janjinya Allah. Yang kedua, dibaca setiap hari ketika sholat. Emangnya orang Indonesia, kalau baca surat, Qul huwallahu ahad. Kalau orang Arab zaman dulu, surat Al-Baqarah dibaca. Nanti surat An-Nisa, Ali Imran. Mereka ini ibaratkan bahasanya sendiri, senang mereka. Makanya di luar kepala mereka hafal Quran itu. Jadi tidak bisa. Nah, terus gini Bang, makanya Al-Quran itu 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf, sampai sekarang tidak berubah itu. Nah, kalau Bible, siapa yang hafal? Ketika Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa yang hafal? Apa pertama kali yang Yesus sampaikan? Di mana dia menerima firman pertama kali? Apa bunyinya? Kalau Islam, pertama, Al-Alaq,
Al-Qalam, Mujammil, Mudasir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Insyirah, sampai An-Nasr. Jadi kalau kami ditanya, katanya nabimu dapat wahyu. Iya. Umur berapa dia menerima? Umur 40. Pertama, di mana tempatnya? Di Gua Hira. Berapa ayat? 5 ayat. Apa pertama kali yang dia terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba saya nanya ke pendeta seluruh dunia. Umur berapa Yesus menerima firman? Gak tahu. Apa bunyinya? Gak tahu. Di mana tempat pertama kali dia menerima? Gak tahu. Padahal Yesus mengatakan, aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Sebenarnya persoalannya gini, Anda mengatakan Alkitab itu kan ditulis oleh banyak penulis. Ini karena Anda mengembanggakan karena seragam mulai dari dulu sampai sekarang. Yang mulai dari dulu itu adalah yang sudah diseragamkan oleh Utsman, itu yang tidak berbeda. Betul. Karena sudah diseragamkan. Jadi kalau Anda banggakan bahwa lihatlah Al-Quran kami. Semua dari abad ke-7 sampai sekarang tidak pernah berubah. Betul lah Bang. Karena sudah diseragamkan oleh Utsman. Ada di sejarah Muslim. Dibakar semua mushaf-mushaf yang lain. Walaupun Ibn Mas'ud contohnya. Dia keberatan terhadap Zaid. Dia bilang itu saya sudah mendengar. Ini diulang-ulang. Rasulullah 70 Sekarang surah. Yesus sudah Bang. Yesus umur berapa menerima firman? Hah? Ayo. Nah, kita dulu soal dengan teks ini. Nanti kita karena di kekristenan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi itu. Jadi sebenarnya kok saya mau dulu Bang Tian, karena kau falas sejarah tadi kau memaksa kau punya ini. Saya jelaskan, saya kau dari disiplin ilmu ya, semoga kau mengerti. Jadi begini Bang ya. Budaya ya. Nah, jadi komit dulu, jangan kau sanggah dulu. Jadi budaya itu adalah cipta, rasa, dan karsa yang dihasilkan dari satu tradisi ya, dengan kebiasaan yang sulit diubah. Saya ulang ya. Saya terangkan kau dari disiplin ilmu supaya kau ngerti ya. Saya ulang. Budaya itu adalah cipta, rasa, karsa, akal pikiran kita ya, yang dihasilkan dari satu tradisi ya, dengan kebiasaan yang sulit diubah. Al-Quran itu tradisinya bukan tulisan. Al-Quran tradisinya hafalan. Sekalipun tidak ditulis tetap dihafal. Dalam budaya Islam, Al-Quran itu bukan tulisan tapi hafalan. Bisa dipaham ya. Jadi ketika kita bicara budaya, ketika cipta, rasa, dan karsa kita, akal pikiran kita itu sulit diubah karena kebiasaan menghafal, maka itu tidak akan bisa diubah. Kau bisa pahami maksud saya? Saya sudah bicara ilmu budaya ini. Nah, beda Bible. Bible bukan tradisi hafalan, bukan budaya hafalan. Bible budaya tulisan. Jadi kalaupun Bible dibakar, pasti sulit orang menulisnya ulang karena bukan budaya hafalan. Kalau Al-Quran budayanya, tradisinya hafalan. Sekalipun kau bakar semuanya, orang pasti akan bisa menulis ulang karena dia budaya hafalan, bukan Bible. Bible budayanya tulisan. Sampai sini kau paham? Kalau kau tidak paham lagi, wah parah kau ini. Perkataan Abang kontradiksi. Anda bilang Al-Quran itu adalah budaya hafalan, tapi ternyata ada mushaf-mushaf yang ditulis dan dikumpulkan dan disusun ulang lagi mushaf itu oleh Utsman. Ini kontradiksi. Kalau memang budayanya hafalan, tidak perlu dibukukan di Abangku, tinggal kirim ke semua orang, ke semua daerah, orang-orang yang dulu. Itu kontradiksi. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan kenapa harus ditulis, karena kekhawatiran para sahabat jangan sampai ya para hafiz Quran ini meninggal dalam perang. Bisa dipahami ya. Saya sudah jelaskan kau dari sisi budaya kau juga tidak ngerti. Jadi mau jelaskan kau pakai apa? Ya, atau saya pakai apa? Saya pakai ilmu apa bagus? Saya gramatikal aja mungkin. Kan begitu. Ya Bang, kalau kontradiksi, kalau memang budayanya adalah hafalan, tidak perlu ada mushaf yang dibakar dan tidak perlu ditulis oleh Utsman yang dipimpin oleh Zaid, dan itu kontradiksinya. Kalau memang budayanya hafal, tidak perlu. Jadi begini Bang, ada mushaf yang dibakar. Poinnya begini. Anda percaya ada mushaf yang dibakar? Berarti tulisan kan?
Anda bilang budayanya hafalan, tapi ternyata ada musaf-musaf yang dibakar. Bang Moto biar tambah mantap nanti penjelasannya gini. Alasan lagi kata Usman gini. Udahlah, lembaran-lembaran yang kalian tulis kumpulkan. Wong kalian juga hafal kok. Takutnya ada penafsir-penafsir, misalnya Bang Moto ini kakek saya. Bang Moto ketika Rasulullah menjelaskan ditulis juga di bawahnya. Takut oleh cucunya dikira juga firman gitu. Udahlah, wong kita hafal semua sudah. Kumpulkan semua. Langsung nanti kalau kalian mau mengajar, apa yang kita hafal ini sudah aku bukukan. Ya, pakai ini sudah. Jadi udah mau baca, tidak akan ada bertengkar nanti. Ini kok bacaan beda. Enggak ada. Karena kata Rasulullah gini, ada hadisnya gini. Kalau nanti ada pertengkaran tentang masalah bacaan, kembalikan aja ke Quraisy. Lalu Rasulullah juga dalam hadis gini, ingat ya, nanti kalau kamu ingin masalah tentang Al-Quran, ini ada pakar-pakarnya. Ya, di antaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, ya. Terus nanti ada 4 sahabat yang oleh Rasulullah ditunjuk nantinya suatu saat. Makanya Utsman pakai 4 orang ini. Karena pesan dari Rasulullah, kenapa kok Zaid ini diambil, di zamannya Rasulullah diambil, di zamannya Utsman diambil? Karena dia tahu banget bahasa-bahasa, pinter, cerdas orangnya itu, Zaid itu. Dan dia tahu bahasa-bahasa asing. Makanya di zamannya Rasulullah dipakai, di zamannya Utsman dipakai lagi. Tidak masalah. Gitu ya. Oke, Bang Moto silakan. Bang Goto. Ya, sebenarnya sudah jelas Bang. Kita sudah jelaskan baik ya. Baik dari sisi sejarah, budaya ya. Terserah Anda mau terima atau tidak. Yang jelas kita lihat realita Bang. Ketika realita itu cocok dengan sejarah ya, dalam dunia akademisi itu berarti narasi itu benar. Saya ulang ya, dalam dunia akademisi Bang, ketika realita itu menjawab sejarah ya, atau sesuai, terjadi koherensi atau koheren dia dengan sejarah, maka narasi itu dipastikan benar dalam dunia akademisi. Tapi ketika narasi itu atau realita itu ya tidak menjawab sejarah, tidak ada koheren dengan sejarah, maka dipastikan narasi itu hoax atau tidak benar. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mau bandingkan terlalu jauh, kan begitu. Saya tadi sudah jelaskan, dari manuskrip saja diuji oleh para ilmuwan, tidak ada kesalahan, sesuai realita yang apa yang kita baca sekarang dalam Al-Quran sama dengan manuskrip tertua, sama, tidak ada beda, tidak ada pembelokan sejarah, tidak ada hoax. Itu dalam dunia akademisi, kalaupun Anda ngerti itu bicara akademik kan begitu. Jadi tidak ada tidak ada yang dilencengkan, atau tidak ada yang pergi dari esensi itu, tidak ada yang dikeluarkan dari esensi yang sebenarnya. Nah, itu namanya realita yang menjawab sejarah. Kita berbicara satu substansi ya, kita bicara satu literasi ya. Kalau literasi itu tidak sesuai dengan sejarah ya, maka bisa dipastikan bahwa literasi itu lemah, tidak kuat. Nah, tapi cobalah kau uji Al-Quran. Al-Quran kau uji dari sisi apa, disiplin ilmu apa, literasinya tetap kuat. Karena kenapa? Tidak terjadi pembelokan sejarah, tidak ada hoax di dalamnya. Nah, begitu Bang Tian. Beda kalau kita mau uji Bible, kan begitu. Kalau kita uji isinya, mungkin belakangan ini soal ini kan tentang kitab-kitabnya dulu Bang. Kalau itu kan udah agak Jadi artinya gini Bang, kalau Anda bangga bahwa itu kitab tertua, itu pasti kitab tertuanya pasti susunan Utsman. Dan itu maksudnya, itu tetapi persoalannya bukan setelah Utsman atau bukan dimulai dari yang disusun oleh Zaid. Persoalannya, Abang bahkan kontradisinya tadi, ini kalau ini budaya hafalan, tapi ternyata musaf-musaf itu ada ribuan tapi itu kontradiksi. Anda bilang ini budaya hafalan, tapi musaf yang dibakar itu apa? Itu dia, jadi itu kontradiksi. Berarti jangan-jangan ditulis apa yang dihafal ditulis karena memang manusia bersifat lupa. Kalau tidak lupa, kalau memang itu sudah ada jaminan dari Allah, itu tidak mungkin bisa hilang. Tidak perlu musaf abangku. Di situ kontradisinya sendiri.
Kalau gitu kita bicara ini saja bagus ya, kognisi bagus ya, untuk ilmu kegiatan berpikir. Bentar. Kontradiksinya di mana, Tian? Saya perkuat lagi gini, Bang. Kenapa Utsman ini bukan menulis apa yang dia hafal? Saya baca di dalam kitab Jubadul Itqan fi Ulumul Quran bahwa Utsman ini mengambil mushaf yang ada di Hafsah. Karena setiap wahyu turun, para sahabat kan menghafal. Juga Nabi menulis, ya, bukan Nabi nyuruh sekretarisnya, juru tulis. Makanya juru tulisnya Nabi ini yang terkenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itu yang terkenal. Sebenarnya ada 60. Tapi 8 inilah yang sering oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah setiap wahyu turun? Di samping dihafal oleh sahabat, Rasulullah ngomong, wahai Zaid, taruh ayat ini di surat ini. Akhirnya setelah Rasulullah wafat, kan sempurna Al-Quran itu. Ayat yang turun terakhir, hal ataka hadisu Musa. Nah biasanya kalau Musa seperti Indonesia, Malaysia, Arab, ya biasanya hafaz. Kalau hafaz itu berarti asim. Misal saya baca, ya wadduha, itu hafaz itu. Riwayat sanadnya dari Asim. Asim dapat dari Abdurrahman bin Hubeb. Abdurrahman dapat dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit dari Rasulullah. Nah kalau waros nanti di Aljazair, Wadduha, kayak gitu. Ya sama, artinya ya sama. Ibaratkan gini, saya orang Jawa Pasuruan. Bapak mau kemana? Tapi orang Betawi, babe mau kemana? Beda nggak? Ya cuma dialek doang. Atau huruf-huruf. Seperti dulu saya pernah ada di Palu. Orang Palu di tanah ke Bunda Rahma. Biasanya, ya orang Makassar, Palu, ngomong N itu nggak bisa. Tahan, tahang. Mau dipaksa mereka. Ya, makanya Bunda Rahma kadang-kadang kristeng gitu. Nah, sama dengan gini, orang Tamim gak biasa pakai hamzah. Gak biasa pakai waw, bisanya hamzah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka walam yakul lahu kufan ahad. Atau siroto bisa dibaca, ada yang gak biasa pakai sod, sin atau za, ziroto. Ya, jadi tidak masalah, ikra'ah sab'ah namanya. Makanya kalau ada perbedaan, kembalikan ke Quraisy saja. Ya, akhirnya siroto pakai sod. Gitu. Ya. Oke, silakan. Kamu tuh. Bang Goto. Ya, tapi gini sebenarnya Bang, apa Biar Bang kita jelasin Tata? juga nggak bakal ngerti-ngerti. Sekalipun saya Enggak, bawa justru sebelum dari sebelum nggak penjelasan ngerti-ngerti. Bang, Nah, saya Bang oke, Tata tahan dulu. itu, dia Tahan dulu Bang Etian ya. Terakhir saya jelaskan sama kau ya. Ya, jadi begini Bang. Penulisan Al-Qur'an ya, mulai dari Wahyu sampai ke zaman Utsman bin Affan itu masih segar ingatannya. Ya, atau kegiatan berpikir Anda untuk mengingat narasi itu masih terlalu dekat. Tapi coba Anda lihat Bible ya, ditulis itu Bang ya, yang Abang pegang sekarang ini ya, itu teks aslinya berbahasa Yunani. Nah, baru dibuat abad keempat. Beda 360 tahun setelah Yesus naik ke langit. Sekarang kalau berbeda 3 abad Bang, dengan berbeda 30 tahun, mana yang lebih segar ingatan Bang? Nah, tentu yang berbeda 30 tahun. Kan begitu Bang ya. Nah, ini realita nih Bang ya. Jadi ketika Bible Abang kodeks tertuanya ya berbahasa Yunani, teks asli originalnya berbahasa Yunani, sementara tokohnya hidup di budaya Yahudi, jaraknya 360 tahun, mana yang lebih kita percaya? Al-Quran yang jarak pewahyuannya dengan jarak penulisan mushafnya disatukan itu 30 tahun, atau yang jarak 400 tahun, hampir 400 tahun. Nah, dalam dunia akademisi, ketika kita melakukan perbandingan, tentu orang-orang akademik akan lebih percaya yang jaraknya 30 tahun dari pewahyuan daripada yang jaraknya 400 tahun dari pewahyuan. Tuban, Hitungnya dari abad pertama dong. Kalau dari abad pertama kan 600 tahun, lebih jauh.
Quran Apanya itu kan itu, Bang? Quran itu kan tidak hanya menceritakan kisah Nabi Muhammad, menceritakan kisah Yesus juga kan. Lebih bisa Yang saya dipercaya dia kayak cerita 300 ini tahun daripada pewahyuan, itu Abang Abu langsung. Isah dengar dulu baik-baik. Pewahyuan mulai dari Rasulullah hingga disatukan mushafnya itu masih seabad. Sementara Bible yang Anda pegang itu teks aslinya berbahasa Yunani, kodeks tertuanya Vatikanus, beda 360 tahun dengan aslinya sang penerima wahyu. Sementara kalau Al-Quran Bang, dari penerima wahyu ke penyatuan mazhab itu hanya berapa puluh tahun. Kan dalam dunia akademisi Bang, ketika kita melakukan metode perbandingan, ya tentu orang-orang akademisi akan memilih yang jaraknya dekat daripada jaraknya yang berabad-abad untuk menilai narasi itu benar atau tidak. Bisa paham enggak? Anda Betul, Bang. pernah Iya, kuliah iya. Anda? Aku cuma Pernah lulusan kuliah? SMP, Bang. Lulusan SMP. Bagaimana? Eh, Ya sudah lanjut aja Ustaz Tata. Lanjut, saya break dulu, silakan. Ya itu kan Yesus itu di abad pertama, ya kan? Al-Quran itu di abad ke-7. Ini kan 600 tahun bedanya. Kodeks Sinaiticus lebih dekat 300 tahun. Yesus abad Saya nggak bahas keempat. itu, Yesus Bang. abad keempat. Itu loh. Ngerti abang ini. Yang saya bahas penulisan, Iya. bukan tokoh penulisan Bible Anda Iya. dan penulisan Al-Quran. Jarak Iya. penulisan Al-Quran, penyatuan satu mushaf dengan sang penerima wahyu Rasulullah itu jaraknya terlalu dekat. Nah, sementara Bible yang abang pegang sekarang itu baru ditulis abad keempat, kodeks tertuanya namanya Vatikanus Bang. Teks aslinya Yunani. Sedangkan Yesus tokohnya yang menerima wahyu itu hidup di abad ke-1, jadi beda 360 tahun Bang. Nah, dalam dunia akademisi mempercayai satu narasi itu seorang yang berpikir intelektual, dia akan memilih narasi yang lebih dekat jaraknya dari tokohnya sang penerima wahyu daripada yang sudah berabad-abad Bang. Iya. Bisa itu dimengerti kan enggak penjelasan saya nih? Koreksi ini Bang Goto, kalau Yesus itu abad keempat mungkin. Karena di sana kan Yesus ini maaf ya, ini jangan ini ya. Karena Kristen ini kan Yesus. Jadi Yesusnya adanya di abad keempat gitu kan. Bukan di abad pertama gitu loh. Nah, kalau menurut Karena Yesus ini kan orang Yunani kan ya. Dewa dia kan sebenarnya dewa gitu kan. Dewa yang menjelma jadi manusia. Cuman di Yunani ini diganti casingnya menjadi namanya Yesus ya itu. Jadi dari Yunani gitu. Jadi memang Yesus kan tidak mengenal Kristen. Yesus yang asli maksudnya, Yesus yang Isa maksudnya, Isa Masya ini tidak mengenal Yesus atau tidak mengenal Kristen. Makanya Kristen akan dicampakkan ke dalam api neraka. Yesus bilang kan gitu ya. Isa Masya bilang begitu ya. Lu di bawah bilang dewa Theos. Maaf ya, kisah gitu. Hanya ngobrol aja santai. Silakan. Al-Quran ini sedang membahas Isa atau Isa Masya, bukan membahas Yesus. Yesus itu udah di Yunani, nggak masuk gitu kan, itu agama pagan gitu. Menurut Paulus loh ya, bukan kata saya. Ya Quran itu kan nggak cuma menceritakan tentang Muhammad. Kalau cerita tentang Muhammad ya memang betul 100% bisa dipercaya. Tapi kalau tentang Yesus, nah ini nggak ada, Al-Quran nggak bicara Yesus. Saya bilang Yesus ini adalah Yunani, nggak berbicara tentang orang Yunani. Tadi saya bilang Al-Quran tidak berbicara tentang Yesus, tetapi Isa Masya. Gampang juga, kok. kalau kamu bahas Yesus dengan saya, tetap saya lebih paham daripada kamu. Ayo debat dengan saya tentang Yesus, saya pakai Bibelmu. Ya, sebelum ke Yesus lah, cuman dari jawaban tadi bukti-bukti fragmen itu sebenarnya begini. Alkitab Kristen itu ada perjanjian lama dan ada apa? Bahkan laut mati itu, gulungan laut mati itu ditulis antara 250 tahun sebelum Masehi yang ditemukan tahun 1947. Artinya memang itu dipakai oleh orang Kristen dan itu hampir seluruh perjanjian lama kecuali kitab Esther. Itu yang tidak ada.
di PL itu. Jadi yang ditemukan 200 dan itu yang dipakai oleh orang Kristen. Dan itulah rujukan terhadap Yesus tentang penyaliban semua. Nah, Ya, siapa yang jadi hafal? Ketika Yesus menyampaikan, siapa aja yang hafal kira-kira? Kalau Bible itu. Kan firman, itu dia. para nabi ini kan tugasnya penyampai firman. Kalau Musa, Taurat. Kalau Yesus ini siapa yang hafal di zamannya dan siapa yang meneruskan ajarannya itu? Soal siapa yang hafal, Bang? Pastilah maksudnya gini, tulisan tadi ini bahwa pastilah entah Jadi didengar siapa yang atau dilihat menulis? tulisan Kalau ini. Islam kan ketat kalau Islam itu. Di samping ada yang menulis, ada yang hafal. Semakin tahun semakin banyak. Nah kalau Bible ini, makanya kalian tuh repot. Mana yang firman Tuhan, mana yang enggak dicampur. Kalau Al-Quran enggak. 114 surat itu murni firmannya Allah. Tapi kalau kalian kan bingung. Pertama kalian Yesus terima apa, kedua apa. Kan pasti bertahap kan. Tidak mungkin langsung sekaligus. Nggak ada yang Yesus terima. Makanya sama seperti di Al-Qur'an, Bangku. Yesus itu di dalam buayan sudah bisa ngomong, sudah bisa menyampaikan firman. Itu di Al-Qur'an Abang sendiri. Jadi artinya tidak ada saksi ke apa yang diterimanya pertama sekali. Berarti ajaran Karena apa yang harus kita ikutin kalau gitu? Kalau Bagaimana? Nabi Muhammad kan jelas tentang ketuhanan final, tentang syariat final, tentang ibadah final. Nah kalau saya mengikuti Yesus, apa yang harus saya ikutin? Iya, finalnya tadi itu kita bisa bersoal finalnya itu yang disusun oleh Utsman, Abangku. Kita bersoal teks tadi. Di zamannya Utsman, ribuan yang hafal, bukan cuma Utsman. Iya, itu makanya sebenarnya pembuktian itu karena kata siapa? Aku mau tanya ini, coba jelaskan Yohanes 8 perikopnya apa ini ya? Nah, coba Anda jelaskan Yohanes 8 1 sampai 11. Coba ini pembuktian, coba gimana itu? Buka Bible-nya, coba. Iya, kita clearkan dulu hanya satu saya. Iya, ini kita clearkan dulu. Ini kalau Anda mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan, gitu kan? Seperti itu. Coba Yohanes 8 ini maksudnya apa nih? Saya masih bingung ini. Silakan. Yohanes 8 1 sampai 11. Bukan punya Bible enggak? Enggak, kita beda konteks apa firman. Enggak, di konteksnya sama konteksnya. Jangan dibedakan. Kita masih bahas yang tadi. Firman Tuhan itu hanya kata-kata. Bagi Enggak, Yohanes 8 ini ada perkataan Yesus di sana. Ya kan? Anda bilang Yesus ini adalah firman karena di Al-Qur'an seperti ini berbicara dalam buayan kan. Nah, coba Anda jelaskan Yohanes 8 Ya, 1 sampai 11. Iya, makanya kalau Anda seperti itu tidak masalah. Coba Anda jelaskan Yohanes 8 1 sampai 11, silakan. Iya, tentang apa? Bagaimana Anda bisa diskusi kalian nggak punya buku? Yohanes 8 1 sampai 11. Satu perikop loh. Jadi kita ini diskusi jangan comot-comot. Ini karena saya pakai satu HP saya ini seperti di nanti saya seperti tertutup apanya. Terus di rumah nggak punya Bible. Terus dari tadi tuh nyerocos gitu kan, nggak punya data. Ya ampun, bukan nggak punya data, bangku saya. Ya makanya saya kasih data nih Yohanes 8 1 sampai 11 silahkan. Yohanes 8. 1 sampai 11. Gimana diskusi? Handphone cuma satu, jadul lagi. Ya kan? Terus Bible nggak punya. Gimana kalian ini bisa cerdas? Padahal guru-guru saya ini kan mencerdaskan kalian. Harusnya ditunjang dengan sarananya apa gitu kan gitu. Iya, persoalannya itu di situ tentang perempuan yang berzina. Silahkan jelaskan itu. Itu ada perkataan Yesus, itu kan ada pernyataan Yohanes, penulis kan gitu. Silahkan. Iya, makanya saya bilang tadi firman dalam kekristenan bukan perkataan. Iya, nggak masalah, terserah. Iya. Itu. Makanya Yohanes bilang apa yang kami raba, apa yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan. Ini silahkan. Apa ini? Ini
Gimana jelaskan ini Yohanes 8 1 sampai 11 silahkan. Iya, itu kan diceritakan apa yang dilihat oleh Yohanes, kejadiannya itu yang ditulis oleh Yohanes. Seperti itu. Silahkan jelaskan. Saya tahu itu Yohanes yang menulis, saya tahu itu ceritanya, katanya Yohanes yang menulis gitu kan, dan menceritakan perkataan-perkataan Yesus yang, ya kan, silahkan jelaskan Makanya ayat. saya jelaskan firman, Bang. Firman bagi kekristenan Yesus. Saya tidak bertanya firman. Saya minta penjelasan Yohanes 8 1 sampai 11. Saya tidak berbicara definisi firman dalam versi Kristen atau versi umum. Karena Kristen bukan ajaran Yesus. Oke, saya mau minta penjelasan Yohanes 8 1 sampai 11. Ya, enggak apa pertanyaanmu di situlah, itu intinya. Supaya Minta jangan- penjelasan saja, saya minta penjelasan memahami ayat ini gimana gitu di perikop ini. Tinggal baca aja, Bang. Tinggal baca aja, terus Anda jelaskan, enak ya loh. Bukan Oh, maksudnya Omal Bang, Muslim tuh baca enak loh. sendiri. Biar jelas ya Bang Bal, baca sendiri aja, Bang. Inilah saya bilang. Inilah saya bilang. Kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Bukan kata saya loh ya, maaf ya. Bible ini diajarkan oleh iblis. Duluan menghujat ya. Oke. Saya pakai data kok. Yesus yang ngomong. Bukan saya. Kalau menghujat itu tanpa data. Yohanes tol, makanya saya tidak berbicara yang lain. Kalian ini ketika saya sodorkan untuk menjelaskan, kalian tidak berani gitu loh. Yohanes 8 1 sampai 11 Anda jelaskan ini maksudnya apa di dalam perikop ini gitu loh. Tentang hal perempuan berzina ini kenapa kan gitu. Kalau Islam kan tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Tinggal baca aja kalau mau jelas. Inilah kalian Kristen, saya bilang. Ini ciri Kristen. Bible tidak punya. Bible tidak punya. Yohanes. Silakan. Ini yang kalau mau saya sebenarnya bukan tidak bisa dijelaskan Bang Baal. Sebenarnya pertanyaannya kan kisahnya di situ adalah seorang perempuan yang kedapatan berzina dibawa ke hadapan Yesus, kan begitu kan? Itu yang diceritakan oleh Yohanes, dan itu bukan keluar dari semua perkataan dari mulut Yohanes. Pada waktu itu ada orang-orang Farisi datang membawa, bukan seperti itu. Makanya Nggak poinnya apa dalam Yesus. dalam cerita itu, apa sih ceritanya itu? Coba poinnya apa di sana itu, hikmahnya itu apa di dalam pelajaran itu, dalam cerita itu, silakan. Iya, kisahnya kan perempuan kedapatan dibawa ke hadapan Yesus dan terus lanjut. dihukum di rajam batu. Lanjut. Yesus bilang, siapa yang tidak benar, silakanlah duluan. Oke. Jadi Yohanes 1 sampai 8 bercerita tentang orang berzina yang datangkan kepada Yesus, betul ya? Iya. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke. Anda percaya dengan ayat? Bagaimana? Ini aja yang saya buka ini ya. 1 sampai 11 ini ayat iblis loh. Ayat palsu pasti iblis lah, karena tidak mungkin tuh. Ternyata tadi Bang Baal, persoalan tadi ini kritik teks bukan. Ya ini kritik teks. Ini kritik teks ya, saya bacakan, izin ya. Lihatlah. Kenapa ya? Justru abang yang menunjukkan maafkan. Ini saya tidak menafsir ya. Kenapa Bible ini diberitakan oleh iblis? Saya baca dia. Nah ini ya. Tunggu dulu. Ini. Anda bertanya apa artinya ayat-ayat ini, ceritakan. Ya. Ini tidak. Ini poinnya ya. Kita belajar kritik teks. Ya, kritik teks yang kita bahas. Ternyata teks ini adalah ajaran iblis. Coba saya baca ya. Saya baca, sabar dulu. Saya arti ayat-ayat itu. Oke. Rupanya yang kamu tanyakan bukan tentang apa ayat. Ini berasa kritik teks loh. Maksud tidak pernah ada ayat itu. Ini saya baca betul. Bagian ini Yohanes 8 ya. Bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua dalam beberapa terjemahan kuno, dan juga tidak dikenal oleh pujangga-pujangga gereja yang paling dahulu. Ini ajaran siapa? Iblis. Gampang kok. Kalau bukan dari Tuhan, Anda baca di sini ya. Di sini ya, di Yerusalem. Ini kan ada Matthew Henry, ada Bis, ini Yerusalem, klik. Ini ajaran iblis.
Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa yang membuat firman? Iblis lah. Gampang kok. Nah, ini kita belajar kritik teks. Nah, saya bilang, kenapa Bible ini diajarkan oleh... Aneh, kamu tanyakan arti ayat-ayatnya, padahal yang kamu maksud ini tidak ada ayat-ayatnya ini. Iya, makanya kita belajar kritik teks. Ternyata yang selama ini Anda imani, Ayatnya Baal itu. Anda kan saya tanya tadi terakhir, apa imani ini firman Tuhan dan lain-lain dari Yohanes dan Yesus? Ya, saya percaya karena saya orang Kristen. Ternyata orang Kristen ini percaya dari ayat-ayat iblis. Karena ini tidak ada Yesus bercerita tentang itu, Yohanes juga tidak bercerita tentang itu. Itu muncul ada satu perikop loh. Ini nggak ayat iblis kah? Tentu iblis yang memasukkan ke situ kalau kita berbicara kritik teks. Saya ulang ya. Saya ulang. Sebenarnya kalau itu soalnya tadi kita bisa bahas. Cuman pertanyaannya nggak perlu dibahas. Udah dari iblis kok dibahas gimana sih? Justru di dunia bilang, coba baca ayat 1-8. Jelaskan. Itu tidak ada. Saya bilang, saya baca ulang ya. Yohanes 1-11 di sini dijelaskan bagian ini tidak termasuk dalam naskah-naskah yang paling tua. Tidak termasuk. Dalam beberapa terjemahan kuno pun tidak ada. Dan juga tidak dikenal oleh punjaga-punjaga gereja paling dahulu. Palsu. Tidak asli. Di sini dikatakan bukan palsu ya, tidak asli, tapi sama aja. Tidak tertulis Baal. Makanya saya bilang kalau kita kritik teks tidak seperti Al-Quran. Artinya apa kalau tidak tertulis? Artinya apa kalau Yesus tidak bercerita tentang ini, Yohanes tidak menulis, Yesus tidak berkata itu? Artinya kan dari iblis. Bukan Baal. Gampang kok. Yang ditemukan tetap ditaruh di situ, tetap dibukukan. Nah itu artinya apa? Berarti Bible ini adalah ajaran iblis. Karena ada ayat-ayat iblis yang bukan disampaikan oleh Yesus, bukan dari Yesus, bukan dari Yohanes, dimasukkan ke sana. Bukan. Kalau bukan dari Tuhan, itu dari siapa? Kalau bukan dari iblis. Beda dengan Al-Quran, semua makanya saya bilang, kenapa Yesus? Coba kita baca lagi ya. Coba kita baca lagi ya. Kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Bukan kata saya loh, kata Yesus loh ya. Saya pakai data Yesus sekarang ya. Nah, sebar ya. Bible itu diajarkan oleh iblis. Bukan kata saya loh ya. Nanti kita pakai data. Bukan kata saya loh. Yesus yang ngomong loh ya. Jadi itu yang membakar sumber-sumber musuh. Ini loh. Jadi Yesus ini saya baca ya, teman-teman. Jadi Yesus ini ada Bible ini diajarkan oleh iblis. Saya baca data ya. Izin ya, kita tidak boleh menghujat sini, kita pakai data ya. Makanya di sini coba Anda baca. Bukan kata saya loh, Yesus yang ngomong loh. Coba nih, Markus menulis demikian. Markus 3 nomor 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus maksudnya, dan diutusnya, huruf besarnya ya, memberitakan Bible. Bible ini diberitakan oleh iblis. Markus yang nulis loh. Coba Anda jelaskan ke saya, kenapa Bible ini, kita belajar kritik teks ya. Nah, nih, di Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Yesus. Dan untuk diutusnya untuk memberitakan Injil. Siapa 12 orang ini? Silakan. Enggak, kalau Anda bersoal siapa? Ini bicara kritik teks, Bang. Bicara kritik teks. Iya, siapa 12 orang ini? Kalau kritik teksnya itu, kalau kita itu makna dari apanya? Artinya, kalau kau anggap itu penulis Injil adalah iblis, rupanya Allah yang di iblis sebenarnya. Makanya saya bilang, kenapa Kristen tidak bisa menjawab? Kenapa Kristen ini tidak bisa menjawab? Karena Kristen ajaran iblis. Karena padahal saya tanya baik-baik loh, siapa 12 orang ini? Lihat Yesus disalibkan. Nah, saya bilang, siapa 12 orang ini? Padahal kita tanya baik-baik. Tertulis. Ya, siapa 12 orang ini? Ternyata betul mereka tidak bisa membantah bahwa Yesus ini adalah iblis Lucifer yang jahat. Dia mengaku bintang timur. Makanya di sini di Markus 3:14, Yesus itu Yohanes 1:14, Yesus ini bahkan sama dengan babi, dengan anjing kan?
Makanya saya bilang, Yesus menetapkan, Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing, bukan kata saya ya. Jadi hakikat Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing. Makanya di ayat lain mengatakan, aku adalah bintang timur, iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Kita bertanya baik-baik teman-teman. Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya. Yesus ini adalah sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing. Firman itu telah menjadi daging. Nah, makanya teman-teman, kenapa Yesus itu sama dengan babi, dengan anjing? Karena memang di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Bukan kata saya, daging apa? Di situ tidak disebutkan Yesus. Nah, makanya teman-teman, kalau kita berbicara kritik teks, mereka itu sama dengan babi. Kenapa Kristen ini ada ajaran babi, kasaran ajaran anjing? Karena Yesus di Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi daging. Di Markus 3:14 saya tanya baik-baik, siapa 12 orang ini? Makanya saya bilang, kenapa Kristen ini adalah Tuhan yang babi sama dengan anjing? Ya, karena Yohanes 1:14 firman telah menjadi daging. Bukan di manusia di situ, daging. Dagingnya apa? Katanya Yesus, manusia. Ya nggak masalah. Tetapi daging itu babi. Berarti Yesus ini hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya dengan anjing. Yaitu sama-sama daging. Gampang kok. Kita tanya, di Markus ini menetapkan 12 orang. Dia menjadi daging babi atau Ya, Yesus itu sama memang hakikatnya sama dengan babi kok. itu adalah Allah dalam Al-Quran. Yesus itu babi, anjing hakikatnya. Saya baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Daging ini apa? Daging ular, daging keledai, daging anjing. Nah, berarti Yesus ini bukan hakikat Tuhan, tapi hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing, yaitu sama-sama hakikat daging. Ini kalian. Oke? Jadi tolong jelaskan di Markus 3:14. Siapa yang 12 orang ini untuk memberitakan Bible? Silakan. Ya, itu murid-murid yang ditutupi oleh Allah yang melihat Yesus. Oke, berarti Yesus itu babi, betul? Yesus itu anjing, betul? Iya, maksudnya Iya. Teman-teman, bukan kata saya ya kan. Saya tidak membuat pernyataan, tapi saya membuat pertanyaan. Saya bilang Yesus itu babi, betul? Dia bilang iya. Jadi teman-teman, kenapa Bible ini diberitakan oleh iblis? Saya bilang karena Yesus ini adalah iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Dia mengaku sendiri dia adalah Lucifer, bintang timur. Nah, di sini saya bilang di Markus 3:14 saya bilang siapa 12 orang ini? Dia bilang murid-muridnya. Ternyata di sini Yesus itu sama dengan babi. Yesus itu anjing, hakikatnya daging. Ya, seperti itu teman-teman, kita tidak boleh menghujat karena mereka mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging. Daging ini siapa? Manusia. Oh, sama, memang daging ini adalah manusia. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika babi juga daging, anjing juga daging. Jadi Yesus itu hakikatnya bukan sama hakikat Tuhan, tapi Yesus itu hakikatnya sama dengan babi. Yesus hakikatnya sama dengan anjing, karena sama-sama daging. Betul ya? Iya, dia bilang. Berarti Yesus ini bukan hakikat Tuhan, tapi hakikatnya babi, yaitu hakikatnya anjing. Nah, saya teman-teman, 12 orang ini adalah murid-muridnya. Anda bertanya siapa yang 12 itu? Oke, yang 12 orang ini. Penipuannya Allah dia. Ya itu Yesus itu sama dengan babi. Yesus itu anjing. Ya kan? Hakikatnya kita tidak bicara ini. Kita kan makanya Anda sudah mengiyakan ya Yesus itu hakikatnya babi. Nah, kita tanya teman-teman. Apa kata Yesus tentang 12 orang ini? Ya, lihat di Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka. Yesus itu hakikatnya sama dengan babi, sama dengan anjing. Yohanes 6 ayat 70. Kata Yesus kepada mereka. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah, iblis ini, saya bilang kenapa Bible ini diajarkan oleh iblis? Karena Yesus ini adalah iblis, setan, penyesat, Lucifer yang jahat. Karena dia mengaku bintang timur ya. Nah, di sini dikatakan, ia menetapkan 12 orang. Salah satunya kan iblis. Untuk menyertai Yesus dan diutusnya untuk memberitakan Bible. Data valid ini.
Yang 12 orang ini siapa kata Yesus? Menurut Yesus, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. 12 orang itu di antaranya satunya iblis. Makanya ajaran iblis itu selalu menghujat. Itu salah satu. Jadi salah satu ajaran iblis ini adalah menghujat, mengatakan Yesus itu satu hakikat dengan babi. Yesus itu satu hakikat dengan anjing. Ini ajaran iblis. Yesus satu hakikat dengan babi. Yesus satu hakikat dengan anjing. Anjing satu hakikat dengan Yesus. Babi satu hakikat dengan Yesus. Sama-sama daging. Bukan kata saya. Sama-sama daging nggak masalah. Berarti Yesus itu kalau satu hakikat dengan babi, kalau gitu salib itu harusnya diganti. Salib itu diganti dengan babi. Salib diganti babi. Digantung itu bukan salib. Seharusnya itu ini bukan kata saya ya. Tapi dia sudah mengiyakan tadi Yesus ini hakikat dengan babi. Dia sendiri yang mengatakan iya katanya. Bukan kata saya loh ya. Saya membuat pertanyaan. Kenapa Yesus ini hakikat dengan babi dengan anjing? Ya itu sama-sama daging. Datanya mana? Kabur. Kesel dari tadi sama Ustadz dengan ini dibulak balik aja. Lanjut Ustadz. Gas, lanjut. Cari korban lagi, lanjut. Bunda Rahma mana Bunda Rahma? Denny. Kristen apa Oten Bang? Alhamdulillah Islam Bang. Oh Islam, alhamdulillah. Lanjutkan. Sudah? Finish? Gak ada pasien? Email. Andi. Silakan Bang, langsung perkenalkan Bang. Otan apa Kristen? Halo? Mel? Andi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kabur mereka ya Bang. Gak ada pasien. Bang Udin.
Halo? Sepi ya? Nggak ada penumpang. Aduh, hilang semua. Denny. Waduh, nggak dapat penumpang nih. Dapat ya. Masa 1,5 jam saya monitor diulang-ulang padahal Ustadz Atta sudah menjelaskan Bang Goto, Lipta, diulang lagi, Masya Allah. Dia bilang saya 1,5 jam saya dengar terus dia bilang terlalu. Waalaikumsalam. Mantap Bang Baal, hajar terus. Bang Duding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, izin pamit semuanya Ustaz. Semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Bang. Bang Duding mau turun di mana Bang? Mau nanya boleh nggak? Ya. Ya. Itu tadi aku kan simak tuh tentang Mushaf Utsmani. Jadi mau nanya apakah hanya Utsman yang nulis itu mushaf atau dia hanya sebagai mediator atau pengumpul orang-orang penghafal Al-Quran untuk menulis Al-Quran di zamannya sehingga dia disebut Mushaf Utsmani. Nah itu apakah hanya dia aja yang nulis gitu loh, nggak melibatkan yang lain gitu. Itu aja pertanyaannya Bang. Oke. Jadi Al-Quran itu kenapa kok Utsman? Karena saat itu beliau jadi khalifah. Makanya kata Sayyidina Ali, andai kan saya di posisi Utsman, saya akan lakukan yang sama. Makanya para sahabat kagum ke Utsman itu, Sayyidina Utsman. Karena memang yang bertanggung jawab kan khalifah. Walaupun Sayyidina Ali hafal di luar kepala sudah. Tapi kan Utsman khalifahnya Utsman saat itu. Makanya Sayyidina Utsman yang bertindak. Dan ini disetujui oleh sahabat yang banyak. Semuanya sahabat. Bahkan Sayyidina Ali sendiri kagum malah. Biar gak terjadi keributan gitu. Ya di zamannya Rasulullah. Waktu ada keributan masalah itu. Antara Umar dengan Hisam itu. Ya Rasulullah, Hisam ini baca Quran. Tidak seperti yang engkau ajarkan ke saya. Coba Hisam baca. Dibaca sama Hisam. Nah sekarang kamu Umar baca. Dibaca. Akhirnya, wahai Umar, dia itu bukan orang Quraisy. Ya, sehingga Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 huruf. Maksudnya 7 qiraah, suku. Ya, 7 suku. Ya sama, sebenarnya mudah kau menjelaskan. Sama dengan di Indonesia saja. Ya, ada yang beda-beda suku ini, ada yang tidak biasa pakai N. Ada yang dialek yang berbeda, kayak orang Betawi dengan kita, selalu pakai E. Mau kemana? Babe mau kemana? Nah, kayak gitu. Ya itu udah masalah. Masa Bapak Prabowo mau melarang? Jangan gitu, bahasalah yang benar. Masa mau gitu? Yang penting orang ngerti, paham. Dan memang lidahnya mereka kayak gitu. Sama seperti Al-Qurannya gitu. Kalau ke Quraisy sih sama. Wong Al-Quran turunnya Quraisy kok. Karena Nabi ini suku Quraisy. Gitu. Sehingga di luar Quraisy ada yang kesulitan. Dibiarkan oleh Rasulullah. Asalkan bersanad. Oh saya menerima ke Rasulullah seperti ini. Saya baca kayak gini oleh Rasulullah memperbolehkan. Nah gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah cuma Utsman. Loh memang kenapa kok Utsman yang menjadi yang mengatur itu? Karena beliau khalifah. Gitu loh. Andai kan Sayyidina Ali yang khalifah, Sayyidina Ali akan melakukan hal yang sama. Gitu. Oke, silakan lanjut. Oke, berarti Sayyidina Ali juga hafal Al-Quran ya waktu itu ya, banyak. Waduh, kalau Sayyidina Ali jangan ditanya, Bang. Wong Al-Quran itu orang Arab itu pertama bahasa sendiri. Yang kedua, mereka tuh memang suka menghafal. Wong anak kecil di Indonesia udah tahu artinya aja hafal kok. Gitu loh. Di luar kepala hafalnya. Bahkan
dari hafalnya, abang nyebut sudah. Ya, misalnya abang ngomong gini, miwalat, teruskan. Apa itu? Maka nalillahi ayyattakhidha miwalad. Subhanahu idza qada amrun fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Surat apa itu? Maryam. Ayat berapa? 35. Ya. Misalnya ada lagi, abang ngomong nyebut satu huruf saja, ya, satu kalimat, min turab. Oke, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa. Ayat apa itu? Surat apa? Al-Had. Ayat berapa? Ayat 5. Padahal cuma nyebut satu kalimat, bisa ketahuan ini surat apa, ayat berapa. Yuk, coba sekarang dibaca surat Al-Had misalnya, ayat 10 ayat, ayat 10, tapi 8 ke atas. Tahu langsung coba. Mau diputar-putar kayak apapun tahu. Apalagi orang Arab, apalagi Sayyidina Ali. Gitu ya. Jadi tidak bisa diragukan kalau Al-Quran itu. Berarti seandainya Sayyidina Utsman melakukan kesalahan bisa di cross check apa diperbaiki oleh Sayyidina Ali, langsung diprotes saat itu ya. Ya, bukan cuma Sayyidina Ali yang protes, wong ribuan yang hafal di luar kepala. Misalnya Bapak Prabowo menulis Pancasila sekarang, ternyata ada yang salah, sila kelima. Orang-orang tahu semua. Loh, ini Bapak Prabowo ini kok nulisnya kok tidak sama. Oh iya ya, minta maaf kan gitu. Anda wong semua anak kecil aja hafal Pancasila. Ibaratkan gitu ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Jadi saya juga punya punya ilmu juga buat counter kalau ada orang yang mempermasalahkan seperti itu nanti. Karena baru saya benar-benar paham nih setelah simak ini sebelumnya belum pernah kepikiran tuh. Akhirnya ya terima kasih Bang pencerahannya. Ini ilmu yang sangat berarti nih bagi saya sendiri sebagai Muslim yang baru tahu nih lebih detail hal ini. Terima kasih Bang. Saya pamit dulu Bang, nyimak Bang. Silakan Ustadz, yang lain. Ustadz, tapi kan ada ini Ustadz ya, ada masternya lah istilahnya ya, masternya yaitu yang musab yang disimpan di Hafsah. Di Hafsah itu kan masternya itu kan. Tadi kan udah aku bilang, di samping dihafal, maka tulisan di zamannya Rasulullah sampai tamat itu kan dipegang istrinya Hafsah. Betul. Nah ini yang diambil oleh Utsman, diibaratkan untuk mengkopi lah kalau sekarang itu. Tadi kan ulang-ulang. Itu kan hanya tulisan-tulisan yang bukan musab kan, yang ya tulisan yang nggak utuh istilahnya kan, yang 1, 2, 3. Tapi kan kalau yang di lembaran-lembaran, kalau kan? lembaran yang dibakar itu semua sahabat kan punya lembaran. Ya kadang-kadang ada yang 10 lembar, kan tidak menulis semuanya. Ini dikumpulkan udah gitu. Wong kita sudah hafal. Bukan langsung mereka punya Quran semua, lengkap semua, dikumpulkan, dibakar. Bukan gitu. Maksudnya lembaran-lembaran dulu yang pernah nulis itu loh. Ada yang cuma 10 lembar gitu itu. Ya, mungkin mereka pahami itu. Mungkin dikira Quran semuanya 30 juz itu semuanya itu yang dibakar. Dikira gitu. Padahal lembaran-lembaran disuruh kumpulkan gitu loh. Biar nggak ada penyelewengan di kemudian hari ya. Takutnya kan nanti ada yang susun lagi beda susunan gitu ya Bang ya. Betul. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya mohon pamit Bang ya. Oke, mantap. Saya nyimak di bawah aja. Iya. Memon sir. Kalau Bible yang hafal dah ada, makanya bingung mereka. Tanda-tandanya sudah diselewengkan ya. Kitab suci ini kalau memang sudah tidak benar, maka kalau dipertahankan, coba Islam itu
Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Gak ada. Kita bersatu terus. Coba Oten itu. Wong tahu kitabnya sudah banyak perubahan, banyak yang tidak asli, banyak rubah-rubah, palsu-palsu, dipertahankan. Akhirnya semakin tahun semakin banyak denomnya. Akhirnya ribuan denom itu. Gitu. Udah tahu salah dipertahankan. Bukan tambah benar, tambah rusak. Gitu. Salah kalau dipertahankan ya gitu. Kalau Al-Quran enggak lah. Makanya saya ketemu Bang Juma, bahagia malah. Alhamdulillah ada Gurunda datang. Ada Bang Baal bahagia, ada Bang Handi, ada Bang Goto bahagia. Kalau mereka kumpul dua, cakar-cakaran. Makanya, wong kitab udah salah dipertahankan. Akhirnya bukan nambah baik, malah semakin banyak denom. Awalnya 4. Kan setelah Isa itu tidak ada, 4 awalnya. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Dipertahankan tetap. Akhirnya menjadi puluhan, ratusan, sekarang ribuan. Gitu. Saling cakar-cakaran. Enak saya nonton. Ustadz terlalu sabar. Tadi Bang Goto sudah naik itu. Bang Goto. Aku Bang Goto sudah mulai. Gitu. Apalagi kan ya, janjinya Allah itu tidak akan pernah meleset. Al-Quran dijaga, beneran dijaga. Ya hafal semua. Nah mereka, Al-Maidah ayat 14. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna misaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih fa agrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagai pesan ya, sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Udah tahu kata Nabi Isa, ingat ya akan ada Nabi yang terlahir namanya Ahmad. Mereka melupakan janji itu. Maka kata Allah, maka kami timbulkan permusuhan. Benar sekarang permusuhan mereka. Kamu bidat, kamu yang bidat. Ya. Di mana ajaran Trinitas itu kamu? Wanas. Nah, akhirnya benar Al-Quran ini ya. Kata Allah, kalau kamu pertahankan melupakan janji-janji itu, maka kami akan timbulkan permusuhan di antara kalian sendiri sampai hari kiamat. Benar itu, cakar-cakaran mereka itu sampai sekarang. Tapi itu memang udah dijelaskan di Al-Quran ya. Al-Maidah 14. Saya boleh menanggapi? Boleh sih. Silakan. Nanti tak tampol pakai Bible. Oh ya begini, janganlah membuat framing orang Kristen cakar-cakaran. Ya, kalau kita melihat objektif dunia Islam yang cakar-cakaran dari Sunni, Syiah, ya sejak kematian Nabi sudah terjadi perebutan. Jadi sampai sekarang jangan memframing dunia Kristen cakar-cakaran. Gini, ini bukti yang nyata ya. Umat Islam itu tidak ada cakar-cakaran tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan? Siapa itu Nabi Muhammad? Ya Nabi Rasul. Firman jadi manusia. Ya cakar-cakaran kalian. Ya, kenapa kok kalian ini cakar-cakaran? Karena kalian tidak mau taat ke Yesus. Udah tahu Tuhan yang benar siapa, dirinya siapa, dirubah-rubah. Akhirnya cakar-cakaran kalian. Coba umat Islam, ada nggak di Komal itu? Ya, Bang Juma dengan Bang Andi misalnya cakar-cakaran tentang Quran, Tuhan, tentang Nabi Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Ya, nggak merasa kamu? Oke, silakan. Panas. Silakan, gantian, ayo. Jangan ketawa Ustadz, bikin sakit.
boleh saya tanggapi ya? Boleh. Jangan saya dong, baru ngomong sebentar udah di mute. Silakan. Lanjut. Jangan dibisukan dong. Iya, lanjut, silakan. Jangan udah usah nangis saya. Jadi begini, jadi kalau kita memframing di medsos ini juga sesama kalian juga ya di medsos ini Ustadz ini mencela ini Ustadz ini ya. Setiap hari saya di medsos ini mengadu antar denom. Setiap hari. Tadi pagi saya mengadu domba di sini. Setiap denomnya. Sekarang gini, tunggu dulu, gini. Misalnya kamu gini, ada orang ustadz sesama ustadz, misalnya debat misalnya, apanya yang diperdebatkan? Atau di situ, kalau umat Islam debat, paling masalah furu sama-sama punya data itu. Misalnya, ya ada datanya semua, tinggal memilih, tidak harus debat. Coba sekarang, carikan saya perdebatan umat Islam, sesama Islam masalah apa? Biar tak lurusin, coba. Tentang apa, coba? Ayo. Nah, begini, sesama kalian aja saling. Tunggu. Kamu carikan ada seorang ustadz dengan ustadz debat. Masalah apa? Biar tak lurusin sekarang. Tak lurusin sekarang. Masalah apa? Silakan. Ayo. Pendeta Ari kemarin dianjingin oleh jemaatnya di sini. Coba, enggak. Di sini. Sekarang, coba. Carikan ada ustadz dengan ustadz bertengkar. Masalah apa? Biar tak lurusin sekarang. Ayo. Coba, masalah apa Islam kalau sama Islam itu bertengkar? Coba, tentang apa? Ayo. Mencret. Memang nggak ada sebenarnya. Coba, saya bisa ngomong, jangan dibisukan terus saya. Boleh ngomong nggak? Carikan masalah apa? Ya. Sesama kalian aja saling membidah-bidahkan soal ajaran. Tentang apa? Tentang apa coba? Songan maulid pun, tahlilan pun. Oke, sudah. Jadi gini, kalau cuma maulid, orang mau melakukan atau tidak ada masalah. Ya, uang ulang tahunnya anaknya sendiri gak masalah. Gitu loh. Yang salah itu kalau bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, sekarang ada orang mau merayakan. Apa tujuan maulid? Ya, untuk mengingat lahirnya Rasulullah. Ya gak masalah. Lari nggak ada yang nge-kick moderator, nggak ada yang nurunin. Tunggu. Jadi gini kawan, maulid itu tidak butuh diperdebatkan. Uang maulid itu apa tujuannya? Oh, ini kelahirannya Rasulullah. Biar kami ingat, kami ngundang kiai. Nanti kiai ini disuruh ceramah tentang sejarahnya Rasulullah. Mau maulid atau tidak ada masalah. Ya, ada nggak larangan dalam Al-Quran? Ingat ya, kalau kelahiran Rasulullah, tidak usah kalian itu maulid. Kan nggak ada. Hadis juga nggak ada. Cuma kami ini senang. Oh, ini lahirnya Rasulullah. Wong Rasulullah sendiri ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Ya karena inilah hari kelahiran saya. Jadi orang mau maulid atau tidak, ada masalah. Gitu loh. Apanya yang mau dipertengkarkan? Yang penting, kecuali yang salah itu gini. Ada orang maulid, tapi yang diundang biduan, nyanyi-nyanyi. Baru salah itu. Wong pengajian kok. Ya, mengadakan pengajian, apanya yang melarang? Ya gak ada. Makanya orang bertengkar itu, masalah itu sebenarnya ya, sesuatu yang tidak boleh, tidak harus diperdebatkan, ya itu salahnya. Tapi kalau secara agama, bagaimana hukumnya maulid itu? Itu ada hukumnya. Tapi lihat dulu apa kegiatannya. Oh, pengajian, emangnya ada larangan pengajian? Nah itu sebenarnya. Oke, silakan. Yang salah itu kalau ada ulang tahun Tuhan dan silakan tahu sama tahu. Sama dengan misalnya ya, ada orang berdebat masalah tahlilan. Emangnya tahlilan itu apa sih isinya? Kumpul-kumpul. Apa kumpul-kumpulnya? Ya baca Yasin, tahlil. Emangnya ada larangan baca tahlil? Baca Yasin. Ya enggak, tapi itu mendoakan. Loh, emangnya ada larangan mendoakan mayit? Kan tidak. Ya berarti ya sudah, ngapain diperdebatkan? Intinya mau tahlilan silakan, mau tidak ya silakan.
Jangan banyak congor. Nah sekarang kamu debat dengan saya. Apa yang kamu kuasai? Lagi kuasa Allahmu. Oke, udah gini. Ya, dosa congor langsung dialog. Apa yang kamu kuasai dalam Bibelmu? Ayo. Ayo silakan. Kalau kamu tidak paham apa-apa nanya aja, nanya silakan. Tunjukkan kuasa Allahmu satu aja. Ali Imran 18, oke. Ali Imran 186. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa apa? Menciptakan langit dan bumi dan isinya. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dan dia bisa menghidupkan dan mematikan, huwa yuhyi wa yumiit. Nah, sekarang apa kuasanya Yesus? Jawab. Enak kalau lawan nonton itu enak. Ayo, apa kuasanya Yesus? Umat muslim kalau ditanya Apa kuasanya? Kamu kan nanya, kan saya harus pakai data kan. Kata apa kuasanya Allah? Ali Imran 189. Apa saja bentuk kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Sekarang saya nanya balik, apa kuasanya Yesus? Macet. Rasanya cuman menciptakan langit dan bumi. Emangnya Tuhan Islam aja di bumi ini. Ya udah pakai Nggak data. ada hidung, Oke, nggak ada. sekarang kalau memang ada Tuhan lagi, misalnya Tuhanku tata yang menciptakan, siapa Tuhanmu? Yesus. Mana datanya? Silakan. Host dilarang ketawa, host. Mana kuasa Allahmu? Inilah adanya langit dan bumi. Waduh, bikin malu, klaim-klaim. Lama-lama nanti akhirnya Bang Baal lagi yang ngegas ini. Manusia dituhankan. Gini konsekuensinya kalau manusia dituhankan seperti ini. Waduh. Ya Allah, ampunilah mereka. Yang sabar dulu Bang Baal, pelan-pelan Bang Baal. Biarin aja. Udah nanya aja kamu, udah. Kasihan saya, nanya aja. Di bumi ini umat beragama banyak, Ustadz. Oke, agama itu banyak, tapi yang benar cuma Islam. Inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Barang siapa mencari agama selain Islam ditolak. Udah, silakan. Apa lagi? Jangan dibisu-bisukan. Kalau Kan kamu cuma nanya sih. Apa lagi? Latihan pakai rok. Lo kan cuma bertanya, kita jawab. Apa lagi pertanyaannya? Kok aja kan Tuhan pengujat. Suruh bertanya. Kabur. mereka ini sekarang suruh bertanya aja bingung mereka itu. Aduh, mau nanya apa ya? Bingung. Gimana mau dialog coba? Aduh. Luar biasa Ustadz ini jawab dari perjanjian lama, ajaran Musa, ajaran Yesus dengan Islam. Luar biasa Ustadz ini, pintar ya, sombong ya. Sombong. Sepi lagi. Panas di bawah panas. Naik kalau panas, naik. Lanjut. Permisi, boleh saya bertanya sedikit? Jika sudah ya, saya mau keluar. Agamanya apa Bang? Agamanya sini kan? Jika sudah ya. Ya anggap saja saya Kristen. Jangan anggap saja, yang jelas saja. Kristen apa bukan? Oten apa Kristen? Coba, yang jelas saja. Tidak usah takut. Untuk saat ini saya ini Kristen, tapi saya condong ke Islam, belajar Islam itu banyak. Oke, lanjut, langsung bertanya yang banyak. Ayo, silakan Pak. Oke, saya tahu ini kan umat Kristen itu kan ke gereja, tidak diajarkan oleh kitabnya atau Yesus.
pertanyaannya adalah Islam, sholat, tata cara sholat 5 waktu kan tidak diajarkan. Apa ada diajarkan oleh Al-Quran? Jika ada sama-sama belajar dari luar kitab suci masing-masing, maksudnya jika ada kesamaan, terus kenapa ada yang salah, ada yang dinyatakan salah dan dinyatakan benar? Itu berarti kan merasa benar sendiri. Mohon bantuannya. Oke. Jadi Bang, umat Islam itu ibadahnya di masjid. Kalau dalam Al-Quran At-Taubat 18. Dalam hadis al-masajidu buyutullah. Makanya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang beriman. Jadi ada perintah ya ke masjid ya. Yang kedua perintah sholat 5 waktu. Surat Hud ayat 114. Wa aqimi sholata tarafain nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Artinya dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Nah ini dalam penjelasannya Bang. Dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu di waktu pagi dan sore. Yang dimaksud adalah sholat subuh, duhur, dan asar. Dan pada bagian permulaan, lafajulafan adalah bentuk dari jamak tunggal julfatan. Artinya beberapa bagian dari malam hari, yaitu sholat isya dan maghrib. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat 78, aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, artinya sejak dari matahari tergelincir sampai gelap malam, hingga kegelapan malam tiba. Yang dimaksud adalah sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat di waktu fajar yaitu subuh. Ya, caranya diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Oh Nabi kalau sholat mengajarkan Allahu Akbar. Setelah itu baca Fatihah. Setelah itu surat. Setelah itu ruku. Setelah bangun lagi. Lalu sujud. Diajarkan oleh Rasulullah. Waktu perintahnya ada, caranya diajarkan. Itu Islam lengkap Bang. Oke silakan. Oke, terima kasih. Saya hormati pendapat Bang Tata. Saya sangat menghormati. Akan tetapi yang penjelasan saudara atau abang itu waktu sholat, bukan tata cara. Akan tetapi yang pertanyaan saya adalah dari kitab suci. Kitab suci kan jelas, yang namanya kitab suci ada tanggung jawab, kebenaran dan tanggung jawabnya itu jelas. Oke, saya jawab. Jika tidak ada, bentar Bang, jika tidak ada di dalam kitab suci, lalu belajar dari luar kitab suci kan itu berarti antara kewajiban di situ menjadi wajib apa tidak? Karena di dalam kitab suci itu kalimatnya wajib. Sedangkan kalau jika belajar di luar suci katanya tadi kan dari hadis. Udah Bang, nggak usah panjang-panjang, percuma. Anda panjang-panjang tetap jawabannya saya tetap sama. Jadi cukup 2 kalimat aja, jangan panjang-panjang biar gak capek. Jadi Bang, pedoman umat Islam itu perintah Allah, Quran dan hadis. Mana datanya An-Nisa 59. Juga di dalam Al-Maidah 92. Juga ada di dalam surat An-Nur ayat 54. Juga di dalam surat Muhammad ayat 33. Juga di dalam surat At-Taghabun ayat 12. Apa isinya? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Ya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur rasul melalui hadis. Juga wa atiullah wa atiur rasul wahdaru. Fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Dan tidaklah kamu dan taatlah kamu kepada Allah melalui Al-Quran.
dan taatlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad melalui hadis dan berhadis. Emangnya siapa Anda? Ibaratkan gitu. Wah, Rasulullah jelas. Taraktu fikum amroin ini lantadilu mata masatun bihima kitabullah wa sunnah. Tiba-tiba saya hanya disuruh pakai Quran. Ya, sedangkan perintah Allah Quran dan hadis. Gitu. Silakan, apa lagi? Saya hormati, saya minta maaf jika kalimat saya itu nggak baik, saya minta maaf. Saya sangat menghormati Abang, akan tetapi untuk memaksakan sebuah pernyataan saya belum bisa menerima karena saya tidak nyampai, mungkin saya yang terlalu bodoh. Tapi kalimatnya tidak bisa saya mencernanya. Ya, ada masalah. Jangankan Al-Quran, jangankan Al-Quran, Bang. Buang Bible lo Kristen tidak paham. Apalagi saya menjelaskan tentang iman saya yang kamu tidak imani. Kristen mulai dari pendetanya sampai jemaahnya ada yang paham Bible. Kalau ada saya tantang, ayo dialog. Biar gitu. Agak panas sedikit. Lanjut. Baik Bang, terima kasih. Untuk sekarang ini saya sudah dulu membuat suasana di sini karena saya tidak ada niat untuk bikin keruh di sini, untuk bikin ribut. Siap. Oke, assalamualaikum, saya pamit dulu. Oke, lanjut. Gitu, saya tahu orang yang nanya beneran dengan tidak, saya tahu. Saya dengan Bang Juma ini udah lama dialog itu. Jadi kalau orang benar-benar bertanya itu udah kayak gitu. Ya. Makanya gas aja sedikit gitu. Daripada Bang Baal nanti yang suruh ngegas bahaya. Oke, silakan. Halo, Bang Baal. Itu Bang Rizal. Ya kan? Mabuk banyak itu nanti. Oke. Yosi. Malam Yosi. Dasar babi. Pagi. Oke, lanjut Bang Yosi dengan Ustaz Tata, silakan. Langsung nanya-nanya apa terserah. Jangan dialog kalau ada paham Bible. Orang ngeyel yang naik. Dari dulu gak waras-waras Yosi ini. Nah, silakan Yosi, mau nanya apa? Nanti Quran dan Bible. Aduh, saya diskusi sama orang nggak waras, jadi nggak waras juga nanti. Aduh, mana warasnya kau Yos. Susah diskusi sama suka mute. Nah. Kamu anu aja, jilat pantatnya anu aja. Ngapain disuruh bertanya malah ngomong gitu. Pokoknya kalau naik langsung bertanya atau dialog, enggak usah curhat. Ayo. Dia ada buang waktu. Kitab Daud atau gimana Ustaz? Allah berfirman kepada Nabi Daud gitu Ustaz. Jadi kan banyak kisah-kisah tentang Nabi Muhammad
tentang dalam hadis ya menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Makanya nanti ulama ngarang kitab juga. Ya sama dengan puasa yang sangat dicintai oleh Allah, puasanya Nabi Daud kayak gitu itu. Ya, juga banyak di dalam Bible gak ada di kitab Islam banyak. Contohnya gini, ketika ini kan ada di kitab-kitab kuning kan. Misalnya gini, ada kisah Nabi Isa. Ketika Isa ini dicaci maki oleh orang, tidak membalas dia. Lalu murid yang ngomong, wahai guru, kenapa tidak engkau balas? Seseorang akan mengeluarkan sesuatu yang ada di hatinya. Kalau di hatinya kebencian, yang keluar dari mulutnya ya kebencian. Dan saya tidak punya itu. Makanya saya nggak bisa membalas. Nah kayak gitu tuh kan nggak ada di dalam Bible itu. Ya, tapi hadis menceritakan tentang kisah-kisah Nabi kan banyak. Contohnya lagi gini. Nabi Isa ini sering kumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Sedangkan Nabi Yahya berkumpul dengan orang-orang yang baik melulu. Akhirnya ngomong Yahya itu, wahai Isa, kenapa engkau selalu kumpul dengan orang-orang yang tidak baik? Ya saya ini ibaratkan bengkel, memperbaiki motor yang rusak gitu. Nah kayak gitu apakah ada dalam Bible? Kan gak ada juga. Jadi itu kitab-kitab kuning kayak gitu itu memang banyak kisah-kisah kayak gitu untuk kita ambil hikmahnya. Ilmu itu semuanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Matur suwun Ustaz. Terima kasih. Hubungannya dengan salib dipatahkan, menolak maksudnya, penolakan. Saya tidak kenal masalah ini. Kalian dibuat kalung dan saya dikatakan mati di salib, apa tidak benar ini? Maksudnya gitu. Hakman adalan yang nomor 3, hakim yang adil menegakkan syariat Islam. Dia bukan lagi sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah. Makanya turunnya dia menjelang sholat subuh kan di masjid putih itu ya, di Damaskus. Lalu dia sholat bersama umat Islam. Waktu dia turun menjelang subuh kan. Akhirnya kata orang-orang, wahai engkau Isa, silakan jadi imam. Oh tidak, saya mau jadi makmum saja. Langsung sholat beliau. Karena dia bukan sebagai nabi lagi. Ya, hakman adalan di situ menegakkan syariat Islam dia. Gitu kalau dalam hadisnya itu. Lalu berapa tahun dia di dunia? 7 tahun. Gitu. Jadi kata-kata membumbun B2 ada penjelasannya. Mematahkan salib ada penjelasannya. Hakman adalah ada penjelasannya juga. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Asep atas supportnya juga. Kemana Kang Asep? Si Yosi ngomong di bawah, naik dia nggak mau ngomong. Naik Yos. Di bawah dia tapping-tapping si Yosi gelo. Aduh. Bang Asep ini nongkrongnya di sini Ustaz. Beliau juga pen support Komal. Debater. Ada lagi Bang Asep? Udah cukup, Tad.
Ya sih ada di bawah, Bang Bal. Iya, tadi suruh naik. Ngomong dengan Ustadz kan enak. Daripada tapping-tapping capek, jempol nanti bengkak itu. Sudah saya Kenapa naikin. aku di atas lagi ya? Kayaknya pingin ditanya nih kalau begitu. Langsung bertanya. Saya komen tak naik tuh, makanya saya naikkan. Nah, Oke, saya tanya lah. Silakan. Boleh nggak saya tanya sama Bang Goto ini? Sama saya Kalau dulu. sama- Bang Goto kalau dari sama- tadi, ini piket saya. kalau sama- Ini piket saya belum kenyang. Kalau sama Tata udah Ini jamnya, ini Ustadz Tata, ini jamnya Ustadz Tata nih. Tadi berarti udah Bang pada- Oto, jamnya sudah handover tadi, udah serah terima pada nggak jam. mau ditanya, oke lah. Silakan. Yang paling jago. Siapa lah yang paling jago di kalian? Ntar aku tanya. Silakan nanya langsung. Ya, angkat tangan dulu siapa yang paling jago. Nah, dulu langsung bertanya aja lanjut. Oke, aku bertanya ya. Kalau ada orang yang menikahi anak kecil 6 tahun, apakah itu patut dibanggakan? Jawab dulu. Kau ngepel aja ngepel. Itu kawan. Jadi gini, orang Kristen udah tidak mampu sudah. Bertanya itu tidak mampu mereka. Aduh, gimana ya saya kalau naik babak belur. Gimana caranya supaya saya diturunin ya? Oh ya udahlah menghina aja, menghujat. Gitu, pinter mereka itu. Karena kalau dialog tidak mampu, tidak paham Bible. Disuruh bertanya ketampol Bible. Jadi mereka nanya tentang Islam, tak jawab pakai Quran hadis, pakai Quran Bible. Akhirnya ketampol Biblenya sendiri, takut akhirnya. Nah, satu-satunya jalan apa? Gimana sekiranya saya dikeluarin, ditendang, gitu. Padahal tadi kalau seumpamanya di koma lain atau bukan Ustadz Tata, saya akan jawab, bagaimana Tuhan bisa menghamili ibunya sendiri? Enggak, diluruskan aja Ustaz. Apakah dulu ketika pada zaman Nabi orang-orang kafir Quraisy itu, Nabi Muhammad, kenapa kau menikahi anak kecil? Ada nggak yang seperti itu Ustaz? Iya, karena ini sudah ribuan kali saya jawab. Jadi intinya gini lah ya. Di dalam Islam itu perempuan nikah itu kalau sudah balik, ya itu harus nikah sudah. Maka dalam Islam cepat-cepat nikah. Apalagi dulu kan tidak ada sekolah. Jangankan di zamannya Nabi, di zamannya ibu saya itu umur 12 tahun menikah itu. Karena tidak ada sekolah SMP, SMA, gak ada orang desa itu. Pas balik langsung nikah. Justru kalau umur 15 tahun, apalagi 20 tahun dan nikah, dibully malah. Oh kasihan gak laku-laku gitu. Padahal masih umur 18. Ya, karena adatnya umur muda. Nah di zamannya Nabi, Siti Aisyah itu kalau kita pakai pendapat ulama itu, satu rumah itu 12 tahun, ada yang mengatakan 17. Ya, tidak masalah. Makanya sebenci-bencinya orang kafir, tidak ada. Orang kafir ngomong gini, Nabi Muhammadmu itu loh, nikahin anak-anak. Gak ada. Emangnya di zamannya Rasulullah, sahabat gak ada yang benci ke Nabi. Banyak. Bahkan ingin membun-bun. Tidak pernah membuli kayak gitu. Karena saat itu sudah biasa umur 12, 13. Wong ibu saya sekarang masih hidup kok. Umur 12 tahun dulu menikahnya. Nah tujuannya apa? Kok Allah menikahkan Rasulullah dengan Siti Aisyah? Karena istri-istrinya Nabi ini rata-rata fokus ibadah. Sungkan nanya apa-apa. Akhirnya dinikahkan dengan Siti Aisyah supaya dapat ilmu orang Islam itu. Akhirnya riwayat hadis yang terbanyak Siti Aisyah. Nomor 2 beliau. 2000 lebih hadis. Hadis yang penting-penting lagi. Tentang keluarga, tentang wanita, tentang rumah tangga. Andai kan tidak ada Siti Aisyah, 2000 lebih hadis itu dia ada. Yang kedua, Abu Hurairah yang pertama, ya, periwayat hadis terbanyak. Jadi Siti Aisyah nomor 2 itu pun hadis yang penting-penting. Itulah tujuannya menikah. Andai kan karena nafsu, keinginan, pasti Nabi menikah dengan muda-muda semua. Nyatanya, tua-tua semua rata-rata janda, punya anak. Tapi kenapa kok satu-satunya Siti Aisyah? Karena tujuannya ilmu. Itu buktinya umat Islam dapat ilmu banyak, 2000 lebih hadis. Gitu. Itu pun hadis yang penting-penting itu. Gitu. Oke, sudah. Bahkan kalau tradisi di daerah saya Ustaz Madura, masih bayi itu sudah dijodohkan.
Makanya dalam hadis Bukhari 6 dengan 9 itu bukan satu rumah itu, ibaratkan tunangan dulu. Satu rumahnya itu kita ambil paling sedikit sudah. Kan hilafiahnya banyak. Ambil yang paling sedikit satu rumah, 12. 12 tahun satu rumah. Padahal ini ngambil yang paling sedikit loh udah. Silakan. Kenapa ya teman-teman Kristen itu nggak nyadar loh, di Bibelnya juga ada Ribka yang umur 3 tahun. 3 tahun. Kenapa sih?